Nafas dikala masuk itu kosong. Di saat nafas turun dan ditahan 12 detik, di situ ada detak jantung, maknanya titik. Dan di saat nafas keluar, disitulah menjadi alif. Atau di saat nafas masuk, makamnya ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memberikan penjelasan mengenai zikir nafas. Yang manakah dikatakan sebenar-benarnya zikir nafas? Sebab sekarang ini sudah banyak para guru-guru tasawuf yang mengajarkan mengenai zikir nafas ini. Namun, tidak sedikit pula orang awam yang baru belajar zikir nafas dibuat bingung olehnya, karena di dalam zikir nafas banyak ditemukan perbedaan. Maka dari itu, supaya orang awam tidak bingung dan pusing, sekarang aku akan coba memberikan penjelasannya, dan silakan dengarkan video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Soal, kenapa ada sebagian dari kelompok tasawuf mengatakan bahwa zikir hu Allah bukanlah zikir nafas, namun yang benar adalah ih, ah, Bahkan ada juga yang bilang zikir nafas itu bukan pula dengan nafas masuk hu dan nafas keluar Allah. Tapi yang harus diperhatikan adalah sifat hayatnya Allah, hingga benar-benar merasakan tidak kelihatan lagi adanya diri. Benar-benar merasakan Dia meliputi diri kamu, luar dan dalam. Bila sudah tidak ada diri yang dirasakan, lalu siapa yang ada? Jawab, sekarang aku akan memberikan sedikit penjelasan agar orang awam tidak bingung dan tidak pusing mengenai zikir nafas ini. Silakan dengarkanlah ini baik-baik. Jika ada orang yang mengatakan bahwa zikir nafas itu bukan hu Allah, tetapi yang benar adalah ah, ih, dan inilah pengertian yang salah. Salahnya, terlalu membenarkan pengetahuan dirinya. Artinya, dia terlalu merasa bahwa pengetahuannya dan cara zikir nafasnya itulah yang paling benar dari sekian zikir nafas yang ada. Dan inilah sebenar-benarnya pengajaran guru yang salah, yang telah menafikan zikir nafas yang lain di luar dari alirannya atau kelompoknya. Padahal perbedaan sudut pandang para ulama adalah rahmat dari Allah. Masing-masing mengikuti apa yang benar menurut keyakinannya. Semua dalam bingkai hidayah dan semua berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya zikir hu Allah atau ah, ih, sebenarnya tidak ada perbedaannya. Namun hanyalah sebuah proses saja, yaitu berpindahnya zikir yang satu kepada zikir yang lain ketika kita berzikir. Itu menunjukkan bahwa terjadinya peralihan atau tenggelamnya zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Agar kalian mudah memahaminya, akan aku berikan contohnya sebagai berikut. La ilaha illallah disebut zikir tubuh atau zikir jasad. Allah disebut juga sebagai zikir qalbu atau zikir hati. Dan hu atau huwa disebut juga dengan zikir ruh atau zikir nyawa. Dan disebut dengan zikir sir atau zikir rahasia. Ketahuilah, 4 zikir yang sudah aku sebutkan ini semuanya tidak ada perbedaannya.
melainkan hanyalah sebuah proses perpindahan dari zikir yang satu dan masuk ke dalam zikir berikutnya, atau terjadinya peralihan atau tenggelamnya zikir yang satu muncul zikir yang baru. Jadi semua zikir nafas itu sama saja. Begitupun pengertian zikir nafas sebagai berikut. Ketika masuk, pujinya huwa. Ketika terhenti seketika antara keluar masuk, namanya tanafas, pujinya ah. Ketika tidur, mati, namanya nufus, hakul daim. Ada juga yang berkata bahwa zikir nafas itu ada 3 rahasia, yaitu nafas Allah, nafas Ahmad, dan nafas Adam. Nafas yang ketika tenggelam di ubun-ubun digenggam zat Allah, namanya nafas Allah. Nafas yang turun yang tenggelam di kolbi, namanya nafas Ahmad. Dan nafas yang turun di parut atau di sulbi, namanya nafas Adam. Ada lagi pengertian yang lain. Nafas dikala masuk itu kosong. Di saat nafas turun dan ditahan 12 detik, di situ ada detak jantung, maknanya titik. Dan di saat nafas keluar, disitulah menjadi alif. Atau di saat nafas masuk, makamnya ahada. Di saat nafas turun, makamnya wahdah. Dan di saat nafas keluar, makamnya wahdiyah. Atau di saat nafas masuk, namanya Ahmad. Di saat nafas turun, namanya Muhammad. Di saat nafas keluar, namanya Rasulullah. Dan ada juga yang mengatakan tatkala naik, nafas bernama Rabbun. Tatkala dia bergerak ke kerongkongan ada rasa, bernama Jatul Buhti. Dan tatkala tidur berhenti, bernamalah dia Jatul Ahadas. Dan ada juga yang bilang dikala nafas naik di dalam badan dan dinamakan Ahmad. Nafas yang turun dari ubun-ubun sampai kepada jantung nurani, itu dinamakan Israel, ucapannya Allah. Nafas yang dari jantung naik sampai ke ubun-ubun dinamakan Jibril, maka ucapannya Hu, dan seterusnya. Semua zikir nafas ini benar apabila dilihat dari sudut pandang kacamata ilmu thariqat masing-masing, dan tidak ada yang salah. Semua itu kembali kepada aliran dan perguruan masing-masing. Yang salah itu adalah apabila ada guru dari aliran A yang terlalu menafikan pengetahuan dari guru aliran B dan mengatakan bahwa zikir nafas yang sebenar-benarnya itu adalah begini dan begitu. Artinya dia terlalu merasa bahwa pengetahuannya dan cara zikir nafasnya itulah yang paling benar dari sekian zikir nafas yang ada. Dan inilah sebenar-benarnya pengajaran guru yang salah, yang telah menafikan zikir nafas yang lain di luar dari alirannya atau kelompoknya. Padahal perbedaan sudut pandang para ulama adalah rahmat dari Allah. Masing-masing mengikuti apa yang benar menurut keyakinannya, semua dalam bingkai hidayah, dan semua berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak boleh merasa paling benar. Jika ada yang mengatakan zikir nafas yang benar itu adalah ketika naik itu sudah menyebut dirinya ih, ketika keluar ah, ketika ih dan ah bertemu, disitulah dinamakan Boleh dikatakan di sini zikir nafasnya benar, namun orang yang menyampaikannya tidaklah benar karena terlalu merasa paling benar. Karena dia telah memandang zikir nafas dalam sudut zikir sir atau zikir rahasia yang berbunyi ah, yaitu alif dan ha.
sehingga mengatakan hu Allah bukanlah zikir nafas. Sebenarnya suara ah itu terdengar di pangkal leher sebagai pusat tempat pita suara, bukan dikeluarkan lewat lisan. Juga dikenal sebagai zikir awalu wal akhiru, atau awal dan akhir. Sebab suara anak bayi pertama kali keluar adalah zikir sir tersebut, dan suara terakhir nyawa manusia dikala lepas dari tubuh adalah zikir sir tersebut juga. Soal mengapa zikir ah disebut zikir rahasia? Jawab, karena yang memiliki kehendak Tuhan adalah rahasia yang tersembunyi di dalam roh. Biar lebih jelasnya akan aku jelaskan sebagai berikut. Pertanyaan, dari mana awal suara dari mulut dan lidah kita ini? Jawab, tentulah dari hati. Soal, dari mana awal suara dari sir hati ini? Jawab, tentulah dari dalam sir. Soal, yang di dalam sir itu siapa? Jawab, rahasia Allah. Jadi, kalau kita mau cermati soal siapa yang sebenarnya berzikir itu, jawabannya adalah syariatnya terlihat kita yang berzikir. Hakikatnya kita menzikirkan yang punya nama, makrifatnya yang punya zikir itulah yang berzikir. Kalau kita dapat yang di dalam sir itu yang berzikir, tentu berjalanlah kita dengan yang di dalam sir itu kepada Allah. Inilah amal yang sampai kepada Tuhan. Jadi zikir ah, ih atau hakikatnya sama saja. Memang sepintas terlihat ada perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaannya. Coba saja kalian sebut ah, ih, pasti bunyi suara itu akan sama-sama terdengar di pangkal leher sebagai pusat tempat pita suara. Berpindahnya zikir yang satu kepada zikir yang lain ketika kita berzikir, itu menunjukkan bahwa terjadinya peralihan atau tenggelamnya zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Soal, bagaimana pendapatnya tentang orang yang mengatakan bahwa zikir nafas itu bukan pula dengan nafas masuk hu dan nafas keluar Allah, tapi yang harus diperhatikan adalah sifat hayatnya Allah, hingga benar-benar merasakan tidak kelihatan lagi adanya diri, benar-benar merasakan dia meliputi diri kamu luar dan dalam. Bila sudah tidak ada diri yang dirasakan, lalu siapa yang ada? Jawab, orang seperti ini karena memandang zikir nafas dalam sudut pandang ilmu fana pada asma, atau memandang zikir nafas dalam sudut pandang ilmu hakikat. Karena ingat Allah itu bukan dengan cara menyebut-nyebut namanya, karena pada mulanya Allah itu tidak bernama. Setelah adanya Nur Muhammad, barulah Allah itu bernama. Perkataan ini benar apabila sudah sampai pada makam fana, atau ungkapan ini benar apabila dilihat dinilai dari sudut pandang kacamata ilmu hakikat. Yang tidak benar adalah cara orang yang mengajarinya dan mengatakan bahwa zikirhu Allah bukanlah zikir nafas. Inilah kefahaman yang salah, terlalu merasa paling benar. Orang seperti ini sebenarnya tidak tahu menempatkan kedudukan sesuatu ilmu. Dia hanya pandai suruh memperhatikan sifat hayat Allah, namun meniadakan zikir nafas hu Allah. Bagaimana ceritanya ini? Coba dengarkanlah ini. Nafas adalah cermin dari ruh, atau nafas adalah kembaran bagi ruh. Ruh adalah hakikat, nafas adalah syariatnya di dalam alam ini. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Nafas adalah rahasia ilahi.
Penjelasannya begini, jikalau engkau hilangkan tubuh menjadi nur, sehingga tubuh engkau menjadi ruh, maka hilangkan tubuh engkau itu menjadi titik. Maka titik itulah yang disebut asalnya kejadian alif. Maka alif itulah bergerak di dalam laut rahasia. Itulah yang disebut hayat. Maka hiduplah dan bergeraklah tubuhnya. Soal, apakah zikirhu Allah adalah zikir nafas? Jawab, iya benar. Zikirhu Allah adalah zikir nafas sejak dari zaman azali dan datang semula jadi. Dengarkanlah ini baik-baik. Di saat nafas masuk atau naik, di situ sudah secara semula jadi. Dia sudah memang berzikirhu. Dan di saat nafas itu keluar, di situ dia berzikir Allah. Yang maksudnya, nafas itu siang dan malam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada lupa walaupun hanya sedetik saja. Ketahuilah olehmu, zikir nafas artinya nafas yang berzikir, bukan kita yang berzikir. Pahamilah di sini baik-baik. Maksud zikir nafas itu adalah berarti nafas itulah yang berzikir, bukan kita yang berzikir, atau bukan jasad yang berzikir. Ingatlah ini baik-baik. Zikir nafashu Allah itu adalah zikirnya nafas, bukan zikirnya tubuh badan jasad, atau bukan kita yang berzikir. Silakan kalian duduk atau berbaring dan diamkan seluruh panca inderanya. Fokus pada nafas yang keluar masuk pada ujung lubang hidungnya. Setelah itu, dengarkan bunyi di dalam tubuh engkau itu berbunyi wujud zat. Wujud itu berbunyi hu. Zat itu berbunyi Allah. Di sini jangan kalian yang menyebut hu atau Allah. Di sini kalian hanya mendengarkan dan memperhatikan saja. Sebab walaupun kalian tidak menyebut hu Allah, nafas itu sememangnya sudah secara semula jadi berzikir hu dikala nafas masuk dan Allah di saat nafas keluar. Jika kalian benar-benar bisa mendengarkan nafas yang berzikir hu Allah, maka kalian akan mendengar nafas itu berkata, Dia Allah, Dia Allah. Soal, kenapa nafas berkata Dia Allah? Jawab, karena hanya nafas atau ruh itulah yang tahu Allah, yang mengenal Allah, bukan tubuh badan jasad. Jadi, sudah sememangnya nafas itulah yang berzikirhu Allah, karena nafas itu yang tahu Allah dan yang kenal Allah. Jadi, zikir nafashu Allah bukan merujuk kepada jasad atau bukan berarti kita yang menyebut hu di saat nafas masuk dan bukan kita menyebut Allah di saat nafas keluar. Itulah tujuan kamu belajar ilmu mengenal diri dengan cara mematikan dirimu sebelum mati. Maka akan timbullah ruh yang hidup dan yang tidak pernah mati. Karena hanya ruhlah yang mengenal Allah, bukan tubuh badan jasad. Jadi, sudah sememangnya hanya ruhlah yang pantas berzikirhu Allah atau mengatakan Dia Allah. Kalau engkau turunkan ke bumi atau ke dalam jasad, jasad itulah yang berbunyi Allah hurufnya. Jikalau engkau hilangkan huruf Allah menjadi hu, itulah yang disebut kosong. Tiada tahu lagi akan dirinya, hanya yang ada wujud Allah. Maka engkau tiadalah berwujud lagi, dan tiada sifat bersifat lagi, dan tiada nama bernama, dan tiada buat berbuat. Maka disitulah engkau karam di dalam kalimat ini.
barulah engkau itu hilang semuanya. Yang ada hanya wujud Dia semata-mata, atau Hu yang meliputi di dalam tubuhku dan Hu yang meliputi di luar tubuhku. Dan bila Hu telah lebur, maka timbullah zikir sir, yaitu yang artinya bukan ruh atau bukan nyawa lagi yang berzikir, tetapi yang punya nama itulah yang berzikir, atau yang punya zikir itulah yang berzikir. Zikir rahasia berbunyi adalah gabungan antara huruf alif dan ha. Soal: apakah hakikat alif dan ha? Jawab: sifat dan perbuatan alif adalah atas, bawah, dan di depan. Tidak ada alif di belakang. Alif di atas berbunyi a, alif di bawah berbunyi i, dan alif di depan berbunyi u. Sementara ha hanya bersifat di depan. Tiada dalam zikir disebut ha atau hi, hanya hu, karena tiada bersifat di atas atau di bawah. Ha di depan berbunyi hu, bersesuaian kedudukan ha hanya di depan, walau apapun kedudukan alif, sama ada di depan, atas, atau di bawah. Pahamilah kiasan ini. Ada yang berzikir dengan a, i, u. Ada amalan ih, tetapi amalan itu juga sebenarnya tidak salah. Namun yang sebenar-benar zikir sir adalah karena zikir ini pada hakikatnya digelar zikir perkamilan Allah dan Muhammad di Sidratul Muntaha. Pada berada makam fana dan baka. Maka cari dan galilah, kalau tidak karena ma'rifat, tidak akan bersama alif dan ha menjadi maka hilang bunyi, hanya kosong. Maka kosong itu maknanya fana. Hanya dirinya lah yang ada, yang tahu, serta melihat, dan yang mendengar. Semuanya lenyaplah di dalam yang kosong itu. Kita di sini sudah fana lahir dan batin kepada ruh. Di sini jangan diartikan bahwa kita yang memfanakan diri. Akan tetapi fana itu dari Allah jua adanya. Sedangkan kata kita itu pun sudah lebur ke dalam fana itu sendiri. Semenjak nyawa dimasukkan ke dalam jasad manusia, ke dalam rahim ibunya hingga lahir ke dunia, tidak sedetik pun nafasnya berhenti berzikir kepada Allah. Di saat kita berdiri, duduk, berjalan, lari, di saat bekerja, di saat kita tidur sekalipun, nafas selalu zikir kepada Allah, tidak pernah berhenti. Buktinya adanya pada naik dan turunnya nafas. Jika nafas ini tidak pernah bertasbih atau tidak pernah berzikir kepada Allah, maka terjadilah kiamat dan binasalah jasad. Seandainya jika nafas ini tidak pernah berzikir atau berhenti berzikir, maka di saat ada seseorang itu melakukan pencurian, mabuk-mabukan, melakukan zina maksiat, berbuat kerusakan, dan lain-lain sebagainya, maka di seketika itu juga Allah sudah pasti akan membinasakannya dalam sekejap mata. Jika bukan karena nafasmu yang senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Tuhanmu, maka engkau sudah binasa dan hancur lebur menjadi abu, dan sudah tidak akan ada di atas muka bumi ini lagi. Semoga dari apa yang sudah aku sampaikan dan jelaskan ini dapat memberikan manfaat untukmu, untuknya, untuk dia, dan untuk kita semuanya.